Assalamualaikum teman-teman, saatnya kita nonton bareng. Pada episode lalu, Chaseong yang bermain piano membangunkan Ko-gun. Gun memuji Chaseong lalu meninggalkannya. Chaseong mengikuti Ko-gun. Gun bertanya pada Chaseong kenapa dia selalu mengikutinya. Saat Gun akan pergi, Chaseong memegang tangan Gun. Ia mengajak Gun untuk makan siang. Chaseong mengingatkan Gun agar makan dengan baik karena ia masih dalam masa pertumbuhan. Gun tersenyum lalu mendekati Chaseong dan berkata kalau Gun lebih tinggi 20 cm dari Chaseong. Tiba-tiba Ko-gun mendapatkan telepon yang membuatnya panik, lalu ia bergegas pergi meninggalkan sekolahan. Kembali ke masa lalu, Ko-gun dan ayahnya sedang menyiapkan makanan. Gun diminta untuk memanggil adiknya. Saat masuk ke kamar adiknya, Gun dikagetkan dengan keadaan adiknya yang sudah tak sadarkan diri. Junhye divonis leukemia akut. Setelah itu, ayah Gun yang frustasi berjalan dalam keadaan mabuk. Ia mengalami kecelakaan membuat kakinya tak normal lagi. Gun akhirnya datang ke rumah sakit menjenguk adiknya. Dokter berkata jika adiknya harus menjalani kemoterapi dan operasi. Ini adalah awal mula kehidupan Go-gun berubah total. Melihat adiknya yang sakit keras dan ayahnya yang bangkrut, Gun harus bekerja keras untuk mendapatkan uang. Go-gun rela melakukan apapun untuk menyelamatkan adiknya. Bahkan ia harus kembali ke tempat yang sangat ia benci untuk mendapatkan uang dan bisa menyembuhkan adiknya. Di rumah, Gun melihat ayahnya yang selalu bermabuk-mabukan. Gun mengingatkan ayahnya jika ia selalu minum, maka kakinya tidak akan sembuh. Ayahnya berkata, jika ia meminum alkohol untuk menahan rasa sakit pada kakinya. Di sekolah seperti biasa, Gun tertidur saat pelajaran. Chaseong yang melihatnya tidak tega, lalu ia menyelimuti Gun dengan sweaternya. Pulang sekolah, Jimin ingin mengajak Seong untuk membeli topoki, tapi Seong ingin menunggu Gun yang sedang tertidur. Gun akhirnya terbangun dan langsung disambut oleh Seong. Gun bingung melihat sweater yang ada di pundaknya. Gun bertanya kepada Seong kenapa ia melakukan hal tersebut. Seong berkata jika ini adalah takdir. Mereka yang selalu bertemu berulang kali, bukan karena kebetulan, tapi itu adalah takdir. Go-gun tersenyum melihat perkataan Seong. Gun berkata jika takdir adalah sesuatu yang hanya bisa Seong pikirkan. Takdir seperti taekwondo atau piano, hal yang bagus tapi kamu bisa hidup tanpanya. Harus merasa sehat secara psikologis untuk memikirkan takdir. Saat ini Gun tidak bisa memikirkan takdir karena harus bertahan hidup. Seon khawatir pada Gun dan berkata jika mencintai sambil mengkhawatirkan itu bukan cinta sejati. Di depan sekolah, Taehae dikerumuni oleh anak-anak. Seong berlari mengejar Gun hingga terjatuh. Gun bertanya kenapa Seong mengikutinya. Ternyata Seong ingin memberikan HP Gun yang tertinggal di kelas. Gun berterima kasih kepada Seong dan mengusap kepalanya. Tiba-tiba Taehae datang dan menyapa Go-gun. Ternyata Gun dan Taehae saling mengenal. Dulu Taehae pernah menantang Gun untuk bermain poker. Gun yang terkenal pandai bermain poker tidak takut dengan tantangan Taehae. Kartu sudah dikeluarkan. Taehae bertaruh $100 dan Gun mempertaruhkan seluruh miliknya. Gun meremehkan Taehae karena hanya bertaruh $100. Akhirnya Taehae mempertaruhkan seluruh miliknya. Masing-masing kartu dikeluarkan dan ternyata kartu Taehae lebih unggul. Tapi masih ada satu kartu yang akhirnya membuat Gun memenangkan permainan tersebut.
Gun mencoba untuk menghindari Taehae. Tapi Taehae memancing Gun dengan menanyakan tentang ayahnya. Gun yang tidak suka mendengar perkataan Taehae akhirnya membuatnya emosi. Seong mencoba untuk melerai mereka dan meminta Ko-gun untuk pergi. Taehae mengantarkan Seong pulang dan ia mengungkapkan perasaannya. Seong memberi jawaban jika ia tidak pernah menyukai Taehae. Taehae bertanya apakah ini ada hubungannya dengan Gun. Seong berkata jika ini tidak ada hubungannya dengan Go-gun. Taehae terus mencoba untuk meyakinkan Seong tentang perasaannya. Kembali ke masa lalu di mana ayah Gun terjebak pada lingkaran perjudian ilegal. Ayah Gun mulai bermain dan memberikan uangnya. Tanpa mencurigai siapapun, ayah Gun bermain dengan berharap kemenangan. Ayah Gun terus bermain dan selalu kalah, hingga ia menghabiskan seluruh hartanya. Ayah Gun tidak tahu jika ia sedang dibodohi dan dicurangi oleh Taehae dan teman-temannya. Hingga akhirnya membawa ayah Ko-gun kepada pengadilan. Gun menatap ayahnya dengan penuh kekecewaan. Di malam hari, Gun mengingat kejadian di sekolah. Hal tersebut mengganggu pikirannya. Ketika sedang bekerja, Gun diberitahu oleh pelanggannya jika akan ada turnamen Hold'em. Pelanggan mulai menanyakan keadaan ayahnya karena ia adalah legenda permainan Hold'em. Gun yang tidak suka ditanya tentang ayahnya, ia langsung menjawab jika ayahnya sedang ada masalah kesehatan. Pak Jong terkejut dengan sikap Gun yang tidak seperti biasanya. Ia lalu menanyakan apakah ada masalah dengan Gun. Gun bercerita jika adiknya Junhae harus menjalani pengobatan yang biayanya sangat mahal. Pak Jong memberikan saran agar Gun ikut turnamen Hold'em. Ia menasihati Gun jika dulu ayahnya bangkrut karena judi ilegal bukan karena Hold'em. Gun mendapatkan telepon lalu bergegas meninggalkan Pak Jong. Sekian dulu teman-teman video kali ini, ditunggu episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.